Polisi akhirnya menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sejumlah barang bukti sudah disita penyidik, diantaranya dokumen transaksi valuta asing senilai 7,4 miliar rupiah. Kuasa hukum Firly Bahuri, Ian Iskandar, mengaku kaget dengan penetapan tersangka Ketua KPK Firly Bahuri. Dia menilai status tersangka Ketua KPK terkesan dipaksakan. Seolah tanpa ada beban rasa bersalah, usai ditetapkan sebagai tersangka, Firly Bahuri masih menjabat sebagai Ketua KPK. Hal itu karena kepres pemberhentian Firly belum diterbitkan. Pada saat diperiksa sebagai saksi, setahu kami pertanyaan yang diajukan oleh penyidik Polda Metro itu tidak terkait dengan apa yang dituduhkan kepada beliau. Ya. Tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah atau apapun lah ya. Masih sebatas pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya normatif. Tiba-tiba semalam kami dikagetkan dengan penetapan beliau sebagai tersangka gitu. Ada apa? Pak Ian, ada 90-an lebih tersangka saksi yang sudah diperiksa. Tadi malam juga sudah disebutkan ada sejumlah alat bukti yang sudah dikantongi oleh Polda Metro Jaya. Itu juga menjadi concern kami ya, keberatan kami ya. Alat bukti yang diperlihatkan kepada kami tidak ada satupun sebenarnya. Seperti alat bukti katanya ada 2 mobil yang disita. Ada uang bukti, gitu. Uang siapa? Penukaran uang. Itu pertanyaan kami. Uang yang nilainya cukup fantastik 7,4 miliar gitu. Ya. Itu uang siapa dan dari mana asalnya? Itu jadi pertanyaan kami ya selaku PH-nya Pak Firly. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD merespon terkait penetapan tersangka terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Mahfud menegaskan KPK harus tetap berjalan. Mahfud menjelaskan 4 orang komisioner di KPK masih sah untuk menjalankan tugas lembaga tersebut. Biar proses hukum berjalan, KPK-nya sendiri harus berjalan karena KPK itu selama lebih dari 2 itu semua urusan mesti tetap berjalan. Rumah Ketua KPK Firly Bahuri yang ada di perumahan Villa Galaksi, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi dijaga ketat Brimob usai Firly ditetapkan tersangka. Rumah Firly sempat digeledah polisi dalam pengusutan kasus. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap soal informasi penetapan tersangka Ketua KPK Firly Bahuri akan disampaikan jurnalis Kompas TV Fetriska Ananda. Saat ini ada di Polda Metro Jaya. Fetriska, setelah Ketua KPK ditetapkan tersangka, sudah ada berapa orang yang jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo? Ya, selamat siang Paskalis dan juga saudara. Untuk tersangka hingga saat ini masih 1 orang, yakni Ketua KPK Firly Bahuri terkait dengan dugaan pemerasan yang ia lakukan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun hingga saat ini informasi kami dapat ini sudah sebanyak 70 saksi, termasuk 4 pegawai KPK lainnya yang juga telah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya, yang juga sudah dimintai keterangan terkait hal-hal yang apakah mengetahui terkait dengan dugaan pemerasan ini. Kemudian Paskalis, hingga saat ini setidaknya polisi juga telah mengantongi barang bukti begitu ya, berupa alat nilai tukar uang ke mata uang asing ini ke dalam mata uang dolar Singapura dan juga dolar Amerika. Nah, inilah kemudian menjadi barang bukti oleh kepolisian. Nah, hingga saat ini memang Firly sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun untuk penahanannya sendiri belum dilakukan karena memang Firly saat ini masih aktif sebagai pimpinan KPK. Ini menunggu terkait dengan keputusan Presiden yang akan dikeluarkan terkait dengan penetapan tersangka Firly. Kalau misalkan kami dapatkan informasi juga dari Barreskrim Mabes Polri, ini disampaikan oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri, yakni Kombes Arief Adiharsa, yang mengatakan bahwa sekarang polisi sudah mengirimkan penetapan tersangka Firly kepada Presiden Jokowi melalui Kementerian Sekretariat Negara dan juga masih merumpungkan terkait dengan ADM penyidikan. Nah, inilah informasi yang masih kami dapatkan hingga saat ini. Jadi memang seperti yang dikatakan kemarin oleh penasihat hukum
hukum Firly Bahuri pada dialog Kompas TV yang menyebut bahwa hingga saat ini pihak Firly ini belum menerima surat panggilan pemeriksaan ataupun surat penahanan. Inilah kemudian mengapa kemudian Firly masih aktif begitu ya, bagaimana kemudian kami mengikuti juga kemarin di KPK, Firly masih berkantor, jadi aktivitasnya masih seperti biasa, Paskalis. Nah sebenarnya Fetriska, bagaimana detailnya dari keterangan polisi soal kasus dugaan korupsi berupa pemerasan terhadap mantan mentan? Ya, Paskalis, kalau misalkan untuk penetapan tersangka Firly sendiri ini sejak awal mula kasus ini berjalan kita melihat tampaknya penyidik Polda Metro Jaya memang terlihat sangat berhati-hati begitu ya, karena memang mengingat Firly ini merupakan seorang mantan reserse begitu ya, jadi memang memiliki kemampuan-kemampuan terkait dengan hukum begitu. Jadi kemudian dari penyidik Polda Metro Jaya ini tampak berhati-hati ketika akan menetapkan Firly tersangka karena agar tidak ada cacat administratif begitu. Sehingga memang seperti yang kemarin kita juga telah ikuti konferensi pers yang dilakukan oleh Kombes Ade Safri, Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, ditetapkan Firly sebagai tersangka setelah dilaksanakan gelar perkara. Ini pada Selasa lalu sejak pukul 7 malam hingga kemudian konvers dilaksanakan pada pukul 12 malam. Kemudian akhirnya Firly ditetapkan sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang memang sudah dikantongi oleh penyidik saat ini tadi berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Firly. Salah satunya adalah laporan LHKPN dan kemudian adalah dokumen terkait penukaran uang dari rupiah menjadi mata uang asing dolar Singapura dan juga dolar Amerika senilai lebih dari 7 miliar begitu ya. Nah inilah kemudian yang menjadi barang bukti yang saat ini dikantongi oleh kepolisian. Namun kalau misalkan kita juga mengikuti bagaimana kasus ini kemarin berjalan, polisi juga telah menggeledah rumah yang diketahui ini menjadi milik Firly, rumah yang di Bekasi dan juga rumah yang di Kartanegara. Ya, dari sinilah polisi kemudian mendapatkan dokumen-dokumen yang saat ini didapatkan atau dipegang menjadi barang bukti dalam penetapan tersangka Firly Bahuri. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Fetriska Ananda melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.